bagi dunia. Kita sudah memasuki musim Natal. Dan sepanjang bulan Desember ini kita akan diberkati oleh Midweek Worship Community Special Christmas. Let's worship Him. Mari kita sambut Sang Raja Mulia. Dia adalah Juru Selamat dunia. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia.
bersyukur Tuhan, mengawali musim Natal ini kami bisa mempersembahkan midweek worship special Christmas. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Biarlah pesan Natal ini akan sampai ke seluruh dunia. Tuhan akan memberkati setiap yang mendengar firman Tuhan ini. Dan biarlah kami boleh terus berbahagia ketika kami mendapatkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan kasih buat kami semua. Biar Tuhan setiap hati boleh terketuk. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, kami juga boleh kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Diingatkan kembali akan kasih Tuhan Yesus buat kami semua, menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran Engkau Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, sehingga kami boleh mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Natal pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya pesan Natal ini Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini Christmas message akan disampaikan oleh Pastor Oscar from Portland. Rejoice! Greeting in the name of Jesus Christ. Salam sejahtera, salam damai sejahtera dari kota Portland, Oregon. Senang sekali saya boleh melayani Midweek Worship Community, MWW. Biarlah kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini untuk penyampaian isi hati Tuhan. Hari-hari ini kita menyongsong hari Natal yang semakin dekat, dan biasanya hari Natal selalu tidak bisa dipisahkan dengan tahun baru. Saya percaya tahun ini penuh dengan segala kesaksian. Bapak Ibu yang terkasih pasti tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Firman-Nya dikatakan di dalam Mazmur 23, kemurahan dan kebajikannya selalu mengikut kita sepanjang hidup kita. Kita percaya bahwa kalau kita bisa sampai di bulan Desember ini merayakan hari Natal tahun 2023, itu oleh karena kemurahannya, itu oleh karena kebaikannya, karena Dia melindungi kita. Ebenezer, kalau saya tidak ada di sini sampai saat ini, Tuhan yang melakukan semuanya. Mari kita yang punya bisnis, kita yang punya keluarga, kita yang masih single, yang masih bersekolah, semuanya yang sudah menjadi suami istri, kita sama-sama bersyukur dan mengucap syukur sama Tuhan bahwasannya kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dia memimpin kita dari bulan lepas bulan sampai kita datang dalam penghujung tahun 2023. Biarlah mulut dan bibir kita tidak berhenti-hentinya melakukan pengucapan syukur kepada Dia yang empunya kehidupan kita. Nah, ibarat daripada Natal ini, Natal juga tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu yang terkasih dengan tahun baru, yang kita juga menyongsong tahun 2024. Kadang-kadang di dalam pikiran kita selalu berpikir, apakah tahun 2024 akan menjadi lebih baik dari tahun 2023. Harapan kita, iman kita, doa kita selalu demikian. Tetapi biarlah kita selesaikan tahun ini terlebih dahulu, dan kita bersama-sama membuka hati lebih besar-besar ya, untuk kita bisa tahu. Natal tidak bisa dipisahkan juga tentang kabar sukacita yang datang daripada surga. Ya, tidak bisa dipisahkan. Karena Natal itu, Christmas itu tidak bisa dipisahkan dengan joy. Bahkan ada lagu-lagu yang mengatakan kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Karena kita tahu 2000 tahun yang lalu sang penebus itu, ya, sang juru selamat itu telah lahir. Dan Dia memberikan sukacita, kabar sukacita, the good news. Ya,
maka para gembala bersukacita. Ya, orang-orang di Yerusalem pun melihat, orang-orang Majus pun bersukacita. Maria dan Yusuf yang cemas dan khawatir. Malaikat surgawi pun datang, janganlah engkau takut, ya, karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kalian. Dan saya percaya tahun 2023 ini dengan begitu macam banyak hal yang terjadi, ya, kita tidak pisahkan tentang ada satu sumber yang tidak boleh kita matikan, yaitu sumber sukacita. Karena Nehemia pasal ke-8 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin boleh punya segala-galanya, tapi pastikan sebelum kita tutup tahun 2023 dan kita menyongsong tahun 2024, sementara kita merayakan hari Natal ini, kita jangan lupa harus kita pegang erat-erat sukacita yang datang daripada Tuhan. Sukacita itu harganya mahal sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sukacita harus kita pelihara, sukacita itu harus kita bungkus, ya, dengan sedemikian rupa supaya tidak ada orang yang mencurinya, supaya tidak ada orang yang merampoknya. Karena sukacita itu mahal harganya. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir perbedaan antara sukacita dengan hati yang gembira? Memang kelihatannya mirip-mirip. Di dalam bahasa Inggrisnya joy versus happiness. Ya, banyak orang mempunyai hati yang happy, yang bergembira, ya, tetapi tidak mempunyai hati yang sukacita. Kegembiraan mungkin bisa datang atau timbul itu oleh karena situasi. Karena situasinya mempunyai lagu-lagu yang gembira, ya, ada banyak pesta, makanan, bertemu orang, ya, ada acara-acara besar membuat hati kita menjadi gembira. Perasaan kita pun akan tertawa. Ya, kalau kita pergi mempunyai hiburan, ya, menonton hiburan, kita digembirakan oleh karena pertunjukan tersebut, ya. Jadi, kegembiraan itu hasil dari apa yang terjadi di luar, yang menyebabkan, ya, efek di dalam kita mempunyai hati yang gembira. Maka kalau kita pergi ke tempat-tempat yang bertamasya, ya, kalau kita pergi kalau di Amerika ini ada yang namanya Disneyland, ya, kita masuk, lagu-lagunya aja membuat kita senang, ya, memikirkan kita waktu-waktu masih kecil, ya, luar biasa. Tetapi belum tentu situasinya yang penuh dengan gegap gempita, ya, dengan trompet, dengan musik, dengan makanan yang enak, ya, hati kita pada saat itu gembira. Belum tentu waktu kita pulang ke rumah hati kita tetap gembira. Saya mau pastikan pada saat ini jangan kita hanya, ya, mencari kegembiraan, tetapi ada hal yang lebih penting dari hati yang gembira, yaitu hati yang sukacita. Yang percaya katakan amin. Karena sukacita itu tidak datang dari luar. Sukacita itu adalah sebuah keputusan, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, situasi mungkin akan bisa membuat manusia ketakutan, ya, mempunyai kegusaran, kebingungan, kekhawatiran, situasi yang mencemaskan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita mengambil keputusan karena kita tahu kita berjalan dengan Sang Immanuel. Kita mempunyai Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib, dan Dia sudah bangkit dari matinya, dan Dia juga naik ke surga, dan Dia berikan kepada kita Roh Kudus. Ada amin, Bapak Ibu yang terkasih. Dan sukacita itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Diberikan kepada kita 24/7, 24 jam, 7 hari, 365 hari per tahun. Jadi selalu tersedia. Jadi kalau kita punya sukacita, maka kekuatan kita menjadi luar biasa. Di dalam bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is your strength, ya. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita.
Maka jangan biarkan sukacita ini dicuri. Jangan sukacita ini ya kita mencari harta, kita mencari nama yang hebat, kita mencari segala sesuatu, tetapi kita tidak mencari sukacita. Kita tidak memelihara sukacita yang datang daripada Tuhan, karena sukacita itu mahal harganya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang Bapak Ibu harus tahu. Ya, 1, siapa Tuhan kita? Kita minta setiap hari, minta Roh Kudus untuk menerangi, ya, enlighten our mind, sehingga kita bisa setiap hari mengenal Tuhan kita, ya, dengan firman-Nya, dengan persekutuannya dengan orang percaya, ya, dengan menyembah Tuhan, kita bisa mengetahui Tuhan kita, ya. Yang kedua, kita mesti tahu siapa diri kita, ya, siapa diri kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita yang sudah ditebus, kita yang adalah kesukaan bagi Tuhan. Dia mati bukan untuk malaikat, dia mati bukan untuk binatang, dia mati bukan untuk para bintang, matahari dan bulan. Dia mati untuk saudara dan saya. Jadi kita ini mahal harganya. Kita ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti mengetahui siapa diri kita di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, ini yang saya akan khotbahkan, yang saya akan sharekan. Siapa musuh kita? Nah, kalau kita sudah tahu siapa Tuhan kita dan siapa diri kita, dan kita mempunyai identitas di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita bisa mengetahui dan kita dibukakan oleh Tuhan mata kita, mata rohani kita terbuka, sehingga kita bisa mengenali siapa musuh kita. Musuh kita bukanlah orang-orang sekitar kita. Musuh kita bukanlah keluarga kita. Musuh kita bukanlah juga bos kita atau orang sepelayanan di tempat kita, bukan. Tetapi musuh kita adalah musuh yang mau mencuri, menghancurkan, dan membunuh sukacita yang datang daripada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, sementara sukacita itu terus-menerus disuplai dari surga, tetapi juga ada satu kubu, roh si jahat ini, yang ingin mencuri, yang ingin menggagalkan, yang mau merampok dan merampas sukacita yang datang daripada Tuhan. Sehingga kita menjadi lemah, sehingga kita menjadi ketakutan, sehingga kita terus berada di dalam kegelisahan dan juga ada kegusaran. Sementara kita harus mengambil keputusan setiap hari, tetapi karena musuh ini. Nah, hal ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti mengetahui bahwa ada roh yang ingin mencuri sukacita kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kedua. Ayat yang pertama, dan dikatakan di sini, ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ya, saat ini saya ingin sharekan, ada sosok di dalam cerita kelahiran Kristus Yesus Tuhan di dalam Injilnya, di Matius, ya, ada Maria, ada Yusuf, ya, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan di Lukas dikatakan ada gembala, ada yang namanya Zakaria, Elizabeth, ya, ada malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada orang Majus, tetapi ada satu karakter di dalam cerita kelahiran Kristus Yesus Tuhan, dan sengaja sang penulis menulis itu di kitab Matius, yaitu Raja Herodes. Saya percaya Raja Herodes ditaruh dan ditulis di situ untuk mengingatkan kita di tengah-tengah kabar sukacita, di tengah-tengah kelahiran Kristus Yesus Tuhan yang datang ke dunia ini, ada sang yang namanya ada roh, ya, ada Raja Herodes, yaitu yang mau merampok dan juga ingin juga mau mengintimidasikan orang-orang dengan ketakutan. Saya ingin kita bersama-sama bersiap-siap diri. Memang Raja Herodes sudah mati 2000 tahun yang lalu. Memang Raja Herodes itu sudah tidak ada lagi. Tetapi rohnya sampai hari ini ada. Nah, perhatikan, ya, ayat yang pertama. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada orang Majus yang datang dari timur, datang jauh, hanya melihat bintang dan mengikuti bintang. Tujuannya satu, ingin mencari dia dan menyembah dia. Raja Herodes mempunyai kuasa. Raja Herodes mempunyai tahta. Raja Herodes itu tidak kekurangan apapun. Tetapi roh ini, ya, roh yang selalu mempunyai satu ketidakamanan, ya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Kita lihat di sini ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dikatakan di sini Raja Herodes itu tidak mau menyembah. Dia hanya mau semuanya menyembah roh itu. Ya. Dan dia tidak mau kita menyembah Sang Juru Selamat. Dia tidak mau kita menyembah Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak mau kita ini datang seperti orang Majus, membawa dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia ingin menggagalkan bahwa sifat daripada roh Herodes itu mau menginginkan kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Perhatikan di sini, ya, Raja Herodes ini mempunyai hati yang gusar. Ayat yang keempat, maka dikumpulkanlah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan, roh ini selalu ingin menggagalkan. Roh ini selalu ingin mengacaukan, ya, sukacita yang datang daripada surgawi. Ya, perhatikan ayatnya yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi iblis itu tahu, roh iblis itu tahu bahwa Tuhan itu sudah dekat datang kembali kedua kalinya. Ya, kelahiran Yesus yang pertama dia datang sebagai bayi. Tapi kedatangan yang kedua kayaknya, firman Tuhan mengatakan dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai hakim. Dia ini datang tidak hanya memberikan kepada kita kabar keselamatan, tapi yang kedua ini dia akan menjemput saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan sama-sama bersama dengan Tuhan dengan kedatangan yang kedua kali. Tetapi roh iblis, roh kegelapan ini tidak mau kita mempunyai harapan itu. Roh iblis ini ingin mencuri. Perhatikan di sini. Dia ayat yang ketujuh. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, di hari-hari yang terakhir ini, ya, banyak hal-hal yang terjadi. Saya percaya iblis itu tidak takut orang menyembah. Iblis itu tidak takut orang Kristen itu datang menyembah. Karena dia juga bisa pura-pura datang menyembah dia. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Roh Herodes ini, selain dia ini bermanipulasi, ya, selalu ingin menipu. Roh Herodes ini datang, bahkan ingin memberikan kebingungan. Pura-pura ya, dia itu berada di sekitar kita. Pura-pura dia itu ingin mau menyembah. Padahal dia mempunyai sifat yang busuk. Yang di dalam hatinya. Dia ingin menggagalkan. Dia ingin mencuri. Bahkan dia ingin membunuh. Ya, Sang Juru Selamat untuk lahir di setiap hati manusia. Ya, perhatikan di sini. Dia pura-pura. Jadi yang pertama, roh Herodes ini datang dengan mengintimidasi. Kedua, roh Herodes ini datang dengan memanipulasi, ya. Seakan-akan, perhatikan, hati-hati di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu yang terkasih.
Jangan kita tertidur, jangan kita terlena, ya. Jangan hanya kita menyembah, tetapi datang kepada Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, ikut dengan apa yang gembala saudara katakan, sehingga apa yang terjadi, kita masuk di dalam pengembalaannya daripada Tuhan. Nah, perhatikan, roh Herodes ini nggak cuma mengintimidasi, memberikan manipulasi, tetapi juga dia datang dengan apa, saudaraku? Dia datang dan akhirnya ingin membunuh, menghancurkan, mau juga membinasakan, ya, semua orang yang ingin mendapatkan sukacita tersebut. Saya teringat, Bapak Ibu yang terkasih, ya, apa yang membedakan roh Herodes dengan yang lainnya, ya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-12 pun demikian, ya, mengatakan seperti yang sama. Ini Herodes juga, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, dalam waktu 5 menit ini, ya, kita lihat, ya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Perhatikan. Ya, dia semakin hari semakin menampakkan dirinya dan ingin memberikan intimidasi kepada jemaat. Ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ya, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Ayat yang keempat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada depan banyak orang. Raja Herodes itu paling bisa berpura-pura. Raja Herodes di dalam bahasa aslinya artinya pemain drama yang ulung. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati dengan roh ini. Kadang roh ini juga bisa hinggap kepada orang-orang Kristen. Suka main drama, ya, kayak drama Korea, ya, drama drakor, yang suka berpura-pura, bermanipulasi, tetapi dia sebenarnya tidak bertobat. Tidak mempunyai tujuan di dalam hatinya. Tidak ada perubahan di dalam sikap-sikapnya dia setelah dia bersama dengan Tuhan. Bahkan dia terus-menerus mempunyai kepura-puraannya. Ya, Raja Herodes ini, ya, setelah dia membunuh Yakobus di dalam Kisah Para Rasul 12 ini, dia juga menangkap Petrus. Tetapi waktu dia menangkap Petrus, dia teringat bahwasannya dia harus berhenti sejenak karena pada hari itu adalah hari raya roti tidak beragi, hari Paskah. Tapi apa yang terjadi? Dia berhenti di situ, dia datang ke bait Allah dan dia menyembah. Tetapi setelah selesai itu, dia kembali mempunyai bisnisnya, menahan Petrus dan ingin membunuh Petrus. Dan Bapak Ibu yang terkasih, baca-baca sendiri bahwa roh ini tidak hanya ada dalam kelahiran Kristus Yesus Tuhan. Roh ini bergulir, ya, keturunan-keturunan Herodes mempunyai kesamaan-kesamaan yang sama. Ingin mengganggu, ingin membunuh, ingin membinasakan, ingin mau menganiaya orang-orang Kristen. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, roh ini tidak berhenti, ya. Jadi roh ini bisa mempunyai satu kepribadian ganda, ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari terakhir ini jaga sukacita kita, karena sukacita ini mau dirampas sama roh jahat ini, ya. Tapi kita jangan gusar, kita jangan khawatir, kita jangan merasa merasa ditinggalkan Tuhan. Ada roh Immanuel yang memberikan kepada kita kepastian, an assurance bersama dengan Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, ada ayatnya yang di sini 21, ya, Kisah Para Rasul 12 yang tutup di sini ayatnya ke-21. Nih, roh Herodes. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, roh Herodes ini selalu ingin menyamakan suaranya seperti suara Allah. Yang ingin menyamakan, ya, bahwa dia menginginkan
rakyatnya, semua manusia menyembah Dia, bersorak-sorai untuk Dia, ya. Tetapi janganlah kita khawatir, ya. Roh Herodes ini yang mau kita tunduk kepadanya membuat kita menjadi tetap takut, membuat kita menjadi gemetar, membuat kita menjadi cemas, hati kita menjadi kering. Tetapi kenapa? Karena kita tahu Roh Herodes itu mau mengganggu pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin tutup dengan hal yang sederhana, ya, bahwa kita mempunyai juru selamat, kita mempunyai Kristus Yesus Tuhan. Herodes itu memang roh itu masih ada sampai saat ini, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita sudah mati dan Dia katakan, "It is finished." Ketika kita berpaling kepada Dia, ketika kita mempunyai harapan di dalam Dia, ketika kita mempunyai hati yang percaya dan berjangkar di dalam firman-Nya, maka tidak sekali-kali pun kita akan goyah. Sukacita kita akan selalu baru. Sukacita kita tidak akan dicuri, dibinasakan, bahkan dibunuh oleh oleh roh jahat tersebut. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Natal ini tetap kita jaga sukacita kita, dan semakin hari kita akan menjadi kuat karena sukacita yang datang daripada Tuhan. Itulah perlindungan kita semua. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir di hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Selain kami merayakan hari Natal ini bersukacita, karena kami sudah mengambil keputusan bahwa roh sukacita itu sudah lahir di dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, kami harus mempunyai roh yang berani untuk melawan, bahkan menghardik roh-roh jahat yang ingin membinasakan sukacita tersebut. Kami minta Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menjaga, memberikan pada kami damai sejahtera, biar sukacita kami selalu baru setiap pagi. Aku memberkati Tuhan komunitas MWW ini, MWW Tuhan, masuk di dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu menyambut berkat Tuhan yang selalu baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Joy to the world. Saya Pastor Nathan. Dan saya Pastor Yuni. Biarlah seluruh Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia sampai di benua Amerika, di Eropa, Asia, Jepang, mengalami sukacita Natal bersama dengan seluruh keluarga. Dan biarlah kita mengalami keajaiban Natal setiap hari. Merry Christmas! Halo Midweek Worship Community, saya Pendeta Gideon Selamat dari GPDI Green Apple Cipanas mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita.